Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Nisa, saya dari kelas 2C. Di sini saya akan membahas unit 1 dan unit kedua. Unit 1 yaitu dengan judul materi Hakikat Perkembangan. Perkembangan dimaknai sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, secara fisik maupun psikis menuju tingkat kedewasaan atau kematangan. Perkembangan itu berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkelanjutan. Secara psikis, perkembangan mengarah kepada pembentukan kepribadian yang sangat menentukan seseorang dalam bersosialisasi. Pada dasarnya, perkembangan menunjuk kepada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari konsepsi atau pembuahan ovum oleh sperma, dan hasil dari interaksi proses biologis dan genetika dengan lingkungan. Sementara perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Lalu apa pengertian dari perkembangan? Perkembangan merupakan proses perubahan fisik dan psikis individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsep, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik atau jasmania maupun psikis rohania, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkelanjutan. Berikut adalah yang dimaksud dengan sistematis, progresif, dan berkelanjutan, yaitu yang pertama ada sistematis. Sistematis yang berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme atau fisik dan psikis dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Contohnya yaitu kemampuan berjalan kaki seiring dengan matangnya otot-otot kaki atau berkembangnya minat untuk memperhatikan lawan jenis seiring dengan matangnya hormon seksual. Yang kedua ada progresif, yang berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam atau meluas, baik secara fisik maupun psikis. Contohnya yaitu terjadi perubahan proporsi dan ukuran fisik anak, misalnya dari pendek menjadi tinggi, dan perubahan pengetahuan dan kemampuan, misalnya dari yang sederhana sampai kepada yang kompleks, mulai dari mengenal huruf dan angka sampai kepada kemampuan membaca dan menulis dan berhitung. Yang ketiga ada berkelanjutan, yang berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara berurutan dan beraturan. Contohnya yaitu seorang anak akan lebih dulu telentang, tengkurap, duduk, merangkak, berdiri untuk dapat berjalan. Sedangkan untuk anak dapat berbicara akan didahului dengan mengoceh, dan untuk mencapai masa dewasa harus melalui masa konsepsi bayi, anak, dan remaja. Lalu yang selanjutnya, apa itu ciri-ciri perkembangan dalam diri individu atau organisme? Ciri-cirinya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, terjadinya perubahan ukuran dalam aspek fisik, misalnya seperti tinggi badan, berat badan, dan semacamnya. Sedangkan aspek psikis yaitu misalnya semakin bertambahnya kosakata dan matangnya kemampuan berpikir, mengingat serta menggunakan imajinasi kreatif. Yang kedua, terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik. Proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya, dan pada usia remaja, proporsi tubuh mendekati proporsi tubuh dewasa. Sedangkan pada aspek psikis, perubahan imajinasi dari yang fantasi ke realitas, dan perubahan perhatiannya dari yang tertuju kepada dirinya sendiri perlahan-lahan meluas kepada orang lain, terutama kepada teman sebayanya. Yang ketiga yaitu lenyapnya tanda lama dalam aspek fisik. Contohnya lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar kanak-kanak yang terletak pada bagian dada, rambut halus, dan gigi susu. Sedangkan pada aspek psikis yaitu lenyapnya masa mengoceh dan gerak-gerik kanak-kanak seperti merangkak, dan perilaku impulsif seperti melakukan sesuatu sebelum berpikir. Yang keempat itu ada munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik seperti
tubuh gigi, dan matangnya organ-organ seksual pada usia remaja baik primer maupun sekunder. Sedangkan pada aspek psikis, yaitu berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, lingkungan alam, dan nilai-nilai moral dan agama. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perkembangan, diantaranya adalah yang pertama itu ada perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo berlainan. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Selanjutnya saya akan membahas unit kedua dengan judul materi, karakteristik dan perbedaan individu. Manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Sejak ratusan tahun sebelum Isa, manusia telah menjadi salah satu objek filsafat baik objek formal yang mempersoalkan hakikat manusia maupun objek material yang mempersoalkan manusia sebagai apa adanya manusia dan berbagai kondisinya. Sebagaimana dikenal adanya manusia sebagai makhluk yang berpikir atau homo sapiens, makhluk yang berbentuk atau homo faber, makhluk yang dapat dididik atau homo educandum, dan seterusnya. Dalam kepentingan pendidikan akan lebih ditekankan hakikat manusia sebagai kesatuan sifat atau sifat makhluk individu dan makhluk sosial, sebagai kesatuan jasmani dan rohani, dan sebagai makhluk Tuhan dengan menempatkan hidupnya di dunia sebagai persiapan kehidupannya di akhirat. Sifat-sifat dan ciri-ciri tersebut merupakan hal yang secara mutlak disandang oleh manusia, sehingga setiap manusia pada dasarnya sebagai individu yang utuh. Individu berarti tidak dapat dibagi atau undivided, tidak dapat dipisahkan keberadaannya sebagai makhluk yang pilah, tunggal, dan khas. Seseorang berbeda dengan orang lain karena ciri-cirinya yang khusus itu. Menurut Kamus Ekos dan Sadali, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perorangan, oknum. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dibentuk suatu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa pertumbuhan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikapnya. Selanjutnya saya akan membahas karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan atau heredity, dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Natur dan nurture merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap perkembangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tahun 2008, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Sifat dan perilaku budi pekerti atau nilai-nilai karakter mengandung 5 jangkauan, yaitu hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa dan alam sekitar. Nilai-nilai karakter tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang berhubungan dengan Tuhan, yaitu contohnya beriman, bertakwa, bersyukur, jujur, berdisiplin, pemaaf, pemurah, penyayang. Yang kedua itu berhubungan dengan diri sendiri. Contohnya yaitu bekerja keras, berani memikul resiko, berdisiplin, berhati lembut, berpikir matang, berpikir jauh ke depan. Yang ketiga itu berhubungan dengan keluarga. Contohnya bekerja keras, berpikir jauh ke depan, bijaksana, cerdik, cermat, jujur, berkemauan keras, lugas, menghargai kesehatan, menghargai waktu. Yang keempat itu berhubungan dengan masyarakat dan bangsa, yaitu contohnya bekerja keras, berpikir jauh ke depan, toleran, bijaksana, cerdik, cermat, jujur, berkemauan keras. Yang kelima berhubungan dengan alam sekitar, yaitu bekerja keras, berpikir jauh ke depan, menghargai kesehatan, pengabdian, mencintai lingkungan. Selanjutnya saya akan membahas perbedaan individu.
Sifat individual atau sifat yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan orang per orang, berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan, ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan orang yang lain. Perbedaan ini disebut dengan perbedaan individu atau individual. Maka, perbedaan dalam perbedaan individual menurut Landgren 1980-578 menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Gary pada tahun 1963 mengategorikan perbedaan individual ke dalam bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama itu ada perbedaan fisik seperti jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, bentuk muka, bentuk mata, warna kulit, rambut, dan semacamnya. Yang kedua yaitu perbedaan sosial seperti status ekonomi, agama, kelompok, keluarga, kelompok sosial, suku, dan semacamnya. Yang ketiga itu ada perbedaan kepribadian seperti watak, motif, minat, sikap, pikiran, perasaan, kehendak, perilaku, dan sejenisnya. Yang keempat itu ada perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar seperti tinggi, sedang, rendah, atau sangat mampu, dan kurang mampu. Yang kelima ada perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah seperti sangat cakap, kurang cakap, atau sangat pandai, atau kurang pandai. Yang keenam itu ada perbedaan kognitif, yaitu perbedaan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketujuh itu ada perbedaan individual dalam kecakapan bahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan, kata, dan kalimat yang penuh makna, logis, dan sistematis. Yang kedelapan itu ada perbedaan individu dalam kecakapan motorik. Dalam kecakapan motorik, kemampuan motorik dipengaruhi oleh kematangan pertumbuhan fisik dan tingkat kemampuan berpikir. Yang kesembilan itu ada perbedaan latar belakang. Latar belakang keluarga, baik dilihat dari segi sosial ekonomi maupun sosiokultural individu, itu berbeda-beda. Yang ke-10 ada perbedaan dalam bakat. Kemampuan akan berkembang dengan baik apabila mendapat rangsangan dan penumpukan secara tepat. Bila tidak mendapatkan rangsangan dan pemupukan, maka bakat tidak dapat berkembang secara maksimal, malah mungkin tidak berkembang sama sekali. Disinilah yang menyebabkan perbedaan di dalam bakat. Yang ke-11 itu ada perbedaan dalam kesiapan belajar. Perbedaan individu ini sangat ditentukan oleh latar belakang keluarga dan lingkungan. Sikap apatis, pemalu, dan kurang percaya diri akibat dari kesehatan yang kurang baik. Cacat tubuh dan latar belakang yang miskin pengalaman mempengaruhi perkembangan pemahaman dan ekspresi diri. Inilah yang mengakibatkan kesiapan belajar individu berbeda. Perkenalkan, nama saya Kayla Sela Salbila dari kelompok 7. Saya akan bahas unit 3 dan unit 4. Yang pertama, unit 3 yaitu pertumbuhan dan perkembangan individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Dalam kehidupan anak, ada dua proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses ini berlangsung secara interdependensi, artinya saling bergantung satu sama lain. Kedua proses ini tidak bisa dipisahkan dalam bentuk yang secara pilah berdiri sendiri-sendiri. Akan tetapi bisa dibedakan untuk maksud yang lebih diperjelas penggunaannya. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Hasil pertumbuhan berwujud bertambahnya ukuran-ukuran kuantitatif badan anak seperti besar, panjang, berat, dan kekuatannya. Makin sempurnanya sistem jaringan saraf dan perubahan-perubahan struktur jasmani lainnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal, yaitu pertama, faktor-faktor yang terjadi sebelum lahir, seperti kekurangan nutrisi pada ibu dan janin terkena virus, keracunan sewaktu bayi ada dalam kandungan, terkena infeksi oleh bakteri sipilis, terkena penyakit TBC,
kolera, tifus, gondok, sakit gula, dan lain-lain. Kedua, faktor ketika lahir atau saat kelahiran antara lain pendarahan pada kepala bayi pada saat dilahirkan dan efek susunan saraf pusat karena proses kelahiran bayi dilakukan dengan bantuan tang atau tangverlosing. Ketiga, faktor yang dialami bayi sesudah lahir antara lain pengalaman traumatik pada kepala. Kepala bagian dalam terluka karena bayi atau janin terpukul dan gangguan berbagai jenis penyakit. Sebab lain ialah anak-anak dititipkan pada suatu lembaga seperti rumah sakit, rumah yatim piatu, yayasan perawatan bayi, dan lain-lain, sehingga mereka kurang sekali mendapatkan perawatan jasmaniah dan cinta kasih sayang orang tua. Anak-anak tersebut mengalami kehampaan, kering dari perasaan sehingga mengakibatkan kelambatan pertumbuhan pada semua fungsi jasmaniah. Pertumbuhan fisik memang mempengaruhi pertumbuhan psikologis. Demikian juga sebaliknya, faktor psikologis dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik. Sebab lain ialah anak-anak dititipkan pada suatu lembaga seperti rumah sakit, rumah yatim piatu, yayasan perawatan bayi, dan lain-lain, sehingga mereka kurang sekali mendapatkan perawatan jasmaniah dan cinta kasih sayang orang tua. Anak-anak tersebut mengalami kehampaan, kering dari perasaan sehingga mengakibatkan kelambatan pertumbuhan pada semua fungsi jasmaniah. Pertumbuhan fisik memang mempengaruhi pertumbuhan psikologis. Demikian juga sebaliknya, faktor psikologis dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik. Yang kedua ada perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan-perubahan meliputi beberapa aspek, yaitu baik fisik maupun psikis. Perubahan tersebut terdiri dari 4 kategori utama, yaitu perubahan dalam ukuran, perubahan dalam perbandingan, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, dan perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. 1. Perubahan dalam ukuran. Yang pertama, berat bayi ketika lahir sekitar 3 kg, setelah 6 bulan mencapai berat sekitar 8-9 kg. Yang kedua, panjang bayi ketika lahir sekitar 50 cm, setelah 1 tahun kemudian berubah menjadi 60 cm. Yang kedua, perubahan dalam perbandingan. A. Dari segi fisik, misalnya terjadi perbandingan antara besarnya kepala dan anggota badan. B. Perkembangan antara yang tidak real, yang khayal, dengan hal-hal yang rasional, misalnya anak-anak masih banyak menghayal dan sedikit terdapat realita pada mereka, tetapi semakin lama akan semakin berubah ke sebaliknya, yakni banyak realita dan sedikit khayal. Dalam perkembangan sosial terjadi perubahan dalam perbandingan, misalnya dari anak bermain sendiri, bermain dengan saudara, selanjutnya bermain dengan anak-anak tetangga, kemudian bermain dengan anak-anak pada lingkungan yang lebih luas. 3. Perubahan untuk mengganti hal-hal lama, yaitu A. Pada bayi terdapat kelenjar buntu yang disebut kelenjar timus pada daerah dada, yang sedikit demi sedikit mengalami atrofi atau penyusutan dan menghilang setelah dewasa. B. Bahasa bayi yang kurang jelas lama-kelamaan semakin hilang dan diganti dengan perkataan yang lebih jelas. Nomor 4. Perubahan untuk memperoleh hal-hal baru. A. Ketika bayi lahir belum punya gigi, namun dalam perkembangan terjadi perubahan, yaitu bertumbuhnya gigi anak secara bertahap. B. Menjelang usia remaja, tumbuh bulu-bulu ketiak, bulu-bulu di sekitar alat kelamin, tumbuh kumis pada laki-laki dan sebelumnya tidak ada. C. Dari segi mental akan bertambah perbedaan kata-kata dan kekayaan bahasanya. D. Berbagi pengetahuan dapat diperoleh terutama dari lingkungan pendidikan formal. E. Nilai dan norma moral akan terasa semakin mengikat. Yang ketiga, ada aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. 1. Pertumbuhan fisik. A. Pertumbuhan sebelum lahir. Manusia itu ada dimulai dari suatu proses pertumbuhan, yaitu pertemuan sel telur dan sperma yang membentuk suatu sel kehidupan yang disebut embrio.
embrio manusia yang telah berumur 2 bulan berukuran sekitar 2,5 cm dan disebut janin atau fetus. Setelah 3 bulan, janin atau fetus tersebut telah terbentuk menyerupai bayi dalam ukuran kecil. Masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat kompleks, karena merupakan awal terbentuknya organ-organ tubuh dan seterusnya jaringan-jaringan saraf yang terbentuk sistem yang lengkap. Pertumbuhan dan perkembangan janin berakhir pada sistem yang lengkap pada saat kelahiran. Kelahiran adalah pertanda kematangan biologis dan jaringan saraf masing-masing komponen biologis telah mampu berfungsi secara mandiri. Pertumbuhan dan perkembangan janin berakhir pada sistem yang lengkap pada saat kelahiran. Kelahiran adalah pertanda kematangan biologis dan jaringan saraf masing-masing komponen biologis telah mampu berfungsi secara mandiri. Intelek. Intelek atau daya pikir berkembang sejalan dengan bertumbuhnya saraf otak. Karena pikiran pada dasarnya menunjukkan fungsi otak, maka kemampuan intelektual yang lazim disebut dengan istilah lain kemampuan berpikir, dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Pertumbuhan saraf yang telah matang akan diikuti oleh fungsinya dengan baik, oleh karena itu seorang individu juga akan mengalami perkembangan kemampuan berpikir. Perkembangan tingkat berpikir atau perkembangan intelek akan diawali dengan kemampuan mengenal, yaitu untuk mengetahui dunia luar. Perkembangan kognitif seseorang menurut Piaget mengikuti tahap-tahap sebagai berikut. Tahap pertama yaitu masa sensori motorik. Umur 0 sampai 2,5 tahun, masa ketika bayi mempergunakan sistem penginderaan dan aktivitas motorik untuk mengenal lingkungannya. Bayi memberikan reaksi motorik atas rangsangan-rangsangan yang diterimanya dalam bentuk refleks, misalnya refleks mencari puting susu ibu, refleks menangis, dan lain-lain. Refleks ini kemudian berkembang lagi menjadi gerakan-gerakan yang lebih canggih, misalnya memegang dan berjalan. Tahap kedua yaitu masa praoperasional. Umur 2 sampai 7 tahun, ciri khas masa ini adalah kemampuan anak menggunakan simbol yang mewakili suatu konsep. Kemampuan simbolik ini memungkinkan anak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah lewat. Misalnya, seorang anak yang pernah melihat dokter berpraktik akan dapat bermain peran dokter-dokteran. Tahap ketiga, masa konkreto-prorasional. 7 sampai 11 tahun, pada tahap ini anak sudah dapat melakukan berbagai macam tugas yang konkret. Anak mulai mengembangkan 3 macam operasi berpikir, yaitu identifikasi atau mengenali sesuatu, 2 negasi atau mengingkari sesuatu, dan reprokasi, yaitu mencari hubungan timbal balik antara beberapa hal. Yaitu tahap keempat, masa operasional 11 sampai dewasa. Dalam usia remaja dan seterusnya, seseorang sudah mampu berpikir abstrak dan hipotesis. Pada tahap ini seseorang sudah mampu memperkirakan apa yang mungkin terjadi. Ia dapat mengambil kesimpulan dari suatu pernyataan. Ketiga, ada emosi. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan suara keras atau tingkah laku yang lain. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang gembira akan melonjak-lonjak sambil tertawa dan sebagainya. 4. Sosial. Sejak lahir, bayi sangat membutuhkan bantuan atau asuhan orang lain, yaitu ibunya, ayahnya, dan orang-orang dalam keluarga. Dalam perkembangan selanjutnya, ia mulai mengenal dan bergaul dengan orang-orang di sekitar atau lingkungannya. Dalam perkembangannya, setiap orang akhirnya mengetahui bahwa manusia itu membantu dan dibantu, memberi dan diberi. 5. Bahasa.
Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Setiap orang senantiasa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Tangis atau menangis pada saat kelahiran mempunyai arti bahwa bayi pertama kali berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. 6. Bakat. Bakat merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seseorang atau individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan kemampuan itu berkembang dengan baik. Bakat perlu mendapat perhatian dunia pendidikan untuk dikembangkan secara maksimal dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang handal. Sikap, nilai, dan moral. Tujuan akhir dari proses belajar dikelompokkan menjadi 3 sasaran, yaitu penguasaan pengetahuan atau kognitif, penguasaan nilai dan sikap, afektif, dan penguasaan prisomotorik Bloom. Pada masa bayi, sikap, nilai, dan moral belum dipersoalkan. Tetapi dalam proses selanjutnya sangat perlu mendapat perhatian sehingga kelak menjadi seorang yang mampu menentukan sikap yang positif dan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai moral di dalam masyarakat. D. Hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. 1. Hukum Cephalopoda. Hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik organisme dimulai dari kepala ke arah kaki. Yang kedua, hukum Proximodistal. Menurut hukum ini, pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang terdapat di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dulu berfungsi daripada anggota tubuh yang ada di tepi. Ketiga, perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Pada setiap aspek terjadi proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang khusus. Anak-anak lebih dahulu menggerakkan tubuhnya sebelum ia bisa menggunakan kedua tungkai untuk menyangga tubuhnya, melangkahkan kaki, dan berjalan. Anak lebih dahulu mampu menggerakkan lengan atas, lengan bawah, dan tepuk tangan sebelum mampu menggerakkan jari-jari tangannya. 4. Perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan. Dalam perkembangan terjadi pentahapan yang terbagi-bagi ke dalam masa-masa perkembangan. Contoh penahapan pada perkembangan manusia antara lain masa pralahir, masa jabang bayi 0 sampai 2 minggu, masa bayi 2 minggu sampai 1 tahun, masa anak prasekolah 1 sampai 5 tahun, pada masa sekolah 6 sampai 12 tahun, masa remaja 13 sampai 21 tahun, masa dewasa 21 sampai 65, dan masa tua 60 tahun ke atas. 5. Hukum tempo dan ritme perkembangan. Cepat atau lambatnya suatu perkembangan, cepat lambatnya suatu masa perkembangan dinilai menjadi ciri yang menetap sepanjang hidupnya. Bila mana tidak ada hal-hal yang mempengaruhi proses perkembangan secara hebat, misalnya pengalaman kecelakaan dan terjadinya trauma-trauma fisik, sehingga proses perkembangan menjadi terhambat dan terlambat. Pada masa ini terlihat adanya selingan antara cepat dan lambatnya perkembangan, yang kurang lebih. Kita akan beralih ke unit 4, yaitu kebutuhan remaja. Yang pertama, ada jenis-jenis kebutuhan remaja. Menurut Maslow, mengemukakan hierarki kebutuhan dasar manusia sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan kognitif, kebutuhan penghargaan, kebutuhan cinta kasih, kebutuhan keamanan, dan kebutuhan jasmania atau fisiologis. Menurut Lewis, kegiatan remaja atau manusia didorong oleh berbagai kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani, kebutuhan psikologis, kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial, kebutuhan politik, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Beberapa jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan organik, yaitu makan, minum, bernafas, dan seks.
2. Kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapat simpati dari pihak lain atau dari orang lain. Yang ketiga, kebutuhan untuk berprestasi yang berkembang secara didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan psikofisis. Yang keempat, kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. B. Masalah-masalah yang dihadapi remaja. Beberapa masalah yang dihadapi remaja sehubungan dengan kebutuhannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada upaya untuk mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan dicapai baik. 1. Upaya untuk mendapat mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku dewasa. Pada masa ini, remaja menghadapi tugas-tugas dalam sikap perilaku yang lebih besar. Sedangkan dari pihak lain, harapan ditumpukan pada remaja muda untuk dapat meletakkan dasar-dasar dari pertumbuhan sikap dan pola perilaku. Kegagalan dalam mengatasi ketidakpuasan ini dapat mengakibatkan menurunnya harga diri dan akibatnya bisa lebih lanjut dapat menjadikan remaja bersikap keras dan agresif atau sebaliknya bersifat tidak percaya diri, pendiam atau kurang harga diri. Seringkali para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya. Hal ini disebabkan pertumbuhan tubuhnya dirasa kurang serasi. Ketidakserasian proporsi tubuh ini sering menimbulkan kejengkelan karena sulit untuk mendapatkan pakaian yang pantas. Juga hal itu tampak pada gerakan atau perilaku yang kelihatannya ragu dan tidak pantas. 3. Perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya, sehingga terjadi salah tingkah dan perilaku yang menentang norma. Apabila kematangan seksual itu tidak mendapatkan arahan atau penyaluran yang tepat, dapat berakibat negatif. Konsekuensi yang diderita sering terbentuk pelarian bertentangan dengan norma susila dan sosial, seperti homoseksual, lari ke kehidupan hitam, atau melacur dan semacamnya. Bagi remaja, pria secara berkelompok kadang-kadang mencoba pergi bersama ke lokasi berlampu merah atau lokasi WTS. 4. Dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, remaja yang terlalu mendambakan kemandirian dalam arti menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi problem kehidupan. Kebanyakan akan menghadapi berbagai masalah, terutama masalah penyesuaian emosional seperti perilaku yang overacting atau lancing dan semacamnya. Dalam hal tersebut, ketidakselarasan antara pola hidup dan masyarakat dan perilaku yang menurut remaja baik, hal ini dapat berakibat kejengkelan. Remaja merasa selalu disalahkan dan akibatnya mereka frustasi dengan tingkah lakunya sendiri. Yang kelima, harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri dan untuk hidup mandiri secara sosial ekonomis akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan. 6. Berbagai norma dan nilai yang berlaku di dalam hidup masyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Sedang di pihak remaja merasa memiliki nilai dan norma kehidupannya yang dirasa lebih sesuai. Menghadapi perbedaan norma ini merupakan kesulitan tersendiri bagi kehidupan remaja. Seringkali perbedaan norma yang berlaku dan norma yang dianutnya menimbulkan perilaku yang menyebabkan dirinya dikatakan nakal. C. Usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja diimplikasikannya dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu yang pertama, latihan kebersihan. Hidup teratur dan sehat perlu ditanamkan oleh orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat kepada anak. 2. Perlu dilakukan pendidikan seksual di dalam keluarga, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, perlu dikembangkan kelompok-kelompok remaja untuk berbagai urusan seperti kelompok kajian, kelompok olahraga, kelompok seni dan musik, kelompok koperasi, dan kelompok belajar dan semacamnya.
Sekian dari saya, terima kasih. Dilanjutkan kepada unit 5 dan unit 6. Selanjutnya yaitu unit 6. Unit 6 membahas mengenai perkembangan intelek, sosial, bahasa, dan bakat khusus. Yang pertama, perkembangan intelek. Menurut English and English dalam bukunya yang berjudul A Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytical Terms, istilah intelek berarti antara lain kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir. Yang kedua, suatu rumpun nama untuk proses kognitif, terutama untuk aktivitas yang berkenaan dengan berpikir, seperti menghubung-hubungkan, menimbang, dan memahami. Yang ketiga yaitu kecakapan, terutama kecakapan yang tinggi untuk berpikir. Menurut Kamus Webster New World Dictionary of the American Language, istilah intelek berarti yang pertama, kecakapan untuk berpikir, mengamati atau mengerti, kecakapan untuk mengamati hubungan-hubungan, perbedaan-perbedaan, dan sebagainya. Dengan demikian, kecakapan yang berbeda dari kemauan dan perasaan. Yang kedua, kecakapan mental yang besar, sangat intelligence. Dan yang terakhir yaitu pikiran atau inteligensi. Istilah inteligensi telah banyak digunakan dan banyak pula rumusan tentang inteligensi, seperti yang dikemukakan oleh salah satu tokoh bernama Singgi Gunarsa dalam bukunya yang berjudul Psikologi Remaja yang diterbitkan pada tahun 1991. Ia mengajukan beberapa rumus mengenai inteligensi sebagai berikut. Yang pertama, inteligensi merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang mungkin memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. Yang kedua, inteligensi adalah suatu bentuk tingkah laku tertentu yang tampil dalam kelancaran tingkah laku. Yang ketiga, inteligensi meliputi pengalaman-pengalaman dan kemampuan bertambahnya pengertian dan tingkah laku dengan pola-pola baru dan mempergunakannya secara efektif. Yang keempat, William Stern mengemukakan bahwa inteligensi merupakan suatu kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tuntutan baru dibantu dengan fungsi berpikir. Dan yang terakhir yaitu Binet. Binet berpendapat bahwa inteligensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan, kemampuan yang diwariskan dan dimiliki sejak lahir, dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Intelek adalah kecakapan mental yang menggambarkan kemampuan berpikir, sedangkan inteligensi atau intelligence dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Kemampuan berpikir atau inteligensi diukur dengan tes tingkat inteligensi. Salah satu tes yang terkenal adalah tes Binet-Simon. Hasil tes dinyatakan dalam angka yang menggambarkan perbandingan antara umur kemampuan mental atau kecerdasan yang dikenal dengan istilah mental age atau MA dan umur kalender atau chronological age atau CA. Pengukuran dalam bentuk perbandingan ini diajukan oleh William Stern, yaitu seorang ahli ilmu jiwa berkebangsaan Jerman, dengan sebutan Intelligence Quotient, yang disingkat IQ, yang berarti perbandingan kecerdasan. Rumus perhitungan yang diajukan adalah IQ sama dengan MA dibagi CA dikali 100. Apabila tes tersebut diberikan kepada anak umur tertentu, dan anak tersebut dapat menjawab dengan betul semuanya, berarti umur kecerdasannya atau MA sama dengan umur kalender atau CA. Maka nilai IQ yang didapat anak tersebut sama dengan 100. Nilai ini menggambarkan kemampuan seseorang yang normal. Berdasarkan nilai IQ atau kecerdasannya, anak dapat dikategorikan menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama, 70 ke bawah. Artinya, anak mengalami kelainan mental. Yang kedua, 71 sampai 85. Artinya, anak di bawah normal atau bodoh. Yang ketiga, 86 sampai 115, artinya anak yang normal. Keempat, 116 sampai 130, artinya anak di atas normal atau pandai. Yang kelima, 131 sampai 145, artinya anak yang superior atau cerdas. Dan yang terakhir, 145 ke atas, artinya anak yang jenius atau istimewa. Menurut Alfred Binet, inteligensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan. Kemampuan yang diwarisi dan dimiliki sejak lahir dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Perkembangan inteligensi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pengalaman belajar, berbagai bentuk latihan, lingkungan, terutama di lingkungan keluarga dan sekolah. Yang kedua, yaitu perkembangan sosial. Pada proses integrasi dan interaksi ini,
Faktor merupakan proses sosialisasi yang mendudukan anak-anak sebagai insan yang secara aktif melakukan proses sosialisasi. Bersosialisasi pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan kehidupan sosial. Bagaimana seharusnya seseorang hidup di dalam kelompoknya, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok masyarakat luas. Interaksi seseorang dengan manusia lain diawali sejak saat bayi lahir, dengan cara yang amat sederhana. Sepanjang kehidupannya, pola aktivitas sosial anak mulai terbentuk. Dapat dimengerti bahwa hubungan sosial atau sosialisasi merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Jadi, perkembangan sosial adalah berkembangnya tingkat hubungan antar manusia sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Perkembangan sosial anak remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni kondisi keluarga, kematangan anak, status sosial ekonomi keluarga, pendidikan, dan kapasitas mental terutama intelek dan emosi. Yang ketiga, yaitu perkembangan bahasa. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan, karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan. Jadi, perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan pengasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi dengan cara lisan, tertulis, maupun penggunaan tanda-tanda dan isyarat. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain usia, kondisi keluarga, tingkat kecerdasan, status sosial ekonomi keluarga, dan kondisi fisik anak terutama dari segi kesehatannya. Dan yang terakhir, ada bakat khusus. Bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi atau potential ability yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Kemampuan adalah daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Jadi, bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bersifat umum, misalnya seperti bakat intelektual umum, atau khusus seperti bakat akademis khusus. Bakat khusus disebut juga dengan talent. Pengertian bakat khusus atau talent dimaksudkan seseorang yang mempunyai kemampuan bawaan untuk bidang tertentu, misalnya bakat menggambar sebagaimana dikemukakan oleh Webster. Bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu, akan tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman dan dorongan atau motivasi agar bakat itu dapat terwujud. Bakat juga merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam membantu perkembangan seorang individu. Bakat adalah sifat atau kemampuan potensial yang dimiliki seseorang dan akan berkembang dengan amat baik jika mendapat rangsangan yang tepat. Ada individu yang memiliki bakat khusus seperti melukis, olahraga, seni musik, seni suara, seni tari, dan sebagainya. Oleh karena itu, bakat mempunyai kaitan erat dengan keberhasilan atau prestasi hasil belajar. Perkembangan bakat seseorang dipengaruhi oleh faktor dalam anak dan faktor lingkungan. Pemupukan bakat, terutama bakat khusus, dapat dilakukan dengan pemberian rangsangan dan motivasi yang tepat serta penciptaan kondisi lingkungan yang kondusif. Unit 5. Unit ini membahas mengenai pertumbuhan fisik. Penyebab pertumbuhan. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan tersebut meliputi perubahan ukuran tubuh, proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama atau primer, dan ciri kelamin kedua atau sekunder. Menurut Mus yang dikutip oleh Sarlito Wirawan, urutan perubahan-perubahan fisik adalah sebagai berikut. Pada anak perempuan, yang pertama itu terjadi pertumbuhan tulang-tulang, di mana badan menjadi tinggi dan anggota-anggota badan menjadi panjang. Kemudian, pertumbuhan payudara. Setelah itu, tumbuh bulu yang halus berwarna gelap di kemaluan. Kemudian, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya. Lalu, bulu kemaluan menjadi keriting. Kemudian, anak perempuan akan mengalami menstruasi atau haid, dan tumbuh bulu-bulu ketiak. Sedangkan pada anak laki-laki, yang pertama adalah terjadi pertumbuhan tulang-tulang, yang dilanjutkan dengan testis atau buah pelir membesar, tumbuh bulu-bulu kemaluan yang halus, lurus dan berwarna gelap, terjadi masa awal perubahan suara, ejakulasi atau keluarnya air mani, bulu kemaluan menjadi keriting, pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya, tumbuh rambut-rambut halus di wajah, seperti kumis dan janggut, kemudian tumbuh bulu ketiak, dan mengalami masa akhir perubahan suara, dan dilanjutkan dengan rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap, serta tumbuh bulu di dada.
Pertumbuhan pada masa remaja terjadi karena adanya dua kelenjar yang menjadi aktif bekerja dalam sistem endokrin. Kelenjar pituitari yang terletak di dasar otak mengeluarkan dua macam hormon, yaitu hormon pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan ukuran tubuh dan hormon gonadotropik atau sering disebut hormon yang merangsang gonad atau kelamin agar aktif bekerja. Menjelang saat remaja dimulai, kedua hormon ini sudah mulai diproduksi dan semakin banyak dihasilkan ketika remaja. Proses ini dikendalikan oleh perubahan di dalam kelenjar endokrin. Kelenjar ini diaktifkan oleh rangsangan yang dilakukan kelenjar hipotalamus atau kelenjar yang merangsang pertumbuhan pada saat remaja dan terletak di otak. Kelenjar gonad sudah ada dan aktif sejak seseorang dilahirkan. Namun, kelenjar ini baru akan benar-benar aktif setelah diaktifkan oleh hormon gonadotropik dari kelenjar pituitari pada saat memasuki tahap remaja. Setelah tercapai kematangan alat kelamin, hormon gonad akan menghentikan aktivitas hormon pertumbuhan dan pertumbuhan fisik pun akan terhenti. Keseimbangan antara kelenjar pituitari dan gonad akan menimbulkan perkembangan fisik yang tepat. Selama masa remaja, tubuh mengalami perubahan fisik baik di bagian luar maupun di dalam tubuh, serta pada struktur tubuh dan fungsinya. Perubahan-perubahan ini terlihat sangat jelas pada bagian pertama pada masa remaja. Perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja, diantaranya itu perubahan ukuran tubuh. Irama pertumbuhan menjadi cepat sekitar 2 tahun sebelum anak mencapai taraf kematangan kelaminnya. Perubahan ini dapat dilihat dari bertambahnya tinggi badan atau bertambahnya berat badan anak tersebut. Hal ini akan berlangsung kurang lebih selama 4 tahun. Anak laki-laki tumbuh lebih cepat dari anak perempuan. Pertumbuhan anak laki-laki akan mencapai bentuk tubuh dewasa pada usia 19-20 tahun, sedangkan bagi anak perempuan, yaitu pada usia 18 tahun. Perubahan yang kedua adalah perubahan proporsi tubuh. Proporsi tubuh yang tidak seimbang akan terus berlangsung hingga masa puber telah selesai, sehingga akhirnya proporsi tubuhnya menjadi tampak seimbang seperti proporsi tubuh orang dewasa. Perubahan ini terjadi di dalam maupun di luar tubuh anak. Yang ketiga yaitu ciri kelamin yang utama. Pada masa anak-anak, alat kelamin utama belum berkembang dengan sempurna. Ketika memasuki masa remaja, alat kelamin anak laki-laki mulai berfungsi pada umur 14 tahun, yaitu pada saat pertama kali mengalami mimpi basah. Sedangkan pada anak perempuan, indung telurnya mulai berfungsi pada usia 13 tahun, yaitu saat pertama kali mengalami menstruasi atau haid. Ciri kelamin kedua yaitu terjadinya beberapa perubahan fisik seperti yang dikemukakan oleh Mus dan dikutip oleh Sarlito Wirawan. Ciri-ciri kelamin kedua ini membedakan bentuk fisik antara anak laki-laki dan anak perempuan, serta merupakan daya tarik antar jenis kelamin. Pertumbuhan tersebut berjalan seiring dengan perkembangan ciri kelamin yang utama dan kedua, dan akan mencapai kematangan pada tahun pertama atau tahun kedua masa remaja. Perubahan fisik masa remaja meliputi dua hal, yaitu percepatan pertumbuhan dan proses kematangan seksual. Ada 3 kriteria yang membedakan anak laki-laki dan anak perempuan, yaitu dalam hal kriteria kematangan seksual, permulaan kematangan seksual, dan urutan-urutan gejala kematangan seksual. Kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak antara lain, yang pertama yaitu pengaruh faktor keluarga, seperti faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Yang kedua adalah pengaruh gizi. Anak-anak yang memperoleh gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang memperoleh gizi. Ketiga adalah gangguan emosional. Yang keempat, jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan, kecuali pada usia antara 12 dan 15 tahun. Yang kelima, status sosial ekonomi. Keenam, ada kesehatan. Dan yang terakhir adalah pengaruh bentuk tubuh. Apakah anak tersebut memiliki bentuk tubuh mesomorf, ektomorf, atau endomorf. Perubahan psikologis muncul antara lain sebagai akibat dari perubahan-perubahan fisik. Di antaranya perubahan-perubahan fisik itu yang terbesar pengaruhnya pada perkembangan jiwa remaja adalah pertumbuhan tubuh, mulai berfungsinya alat-alat reproduksi dan tanda-tanda kelamin kedua yang tumbuh. Perubahan-perubahan fisik itu menyebabkan keguncangan bagi remaja karena ia harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Perubahan fisik hampir selalu bersamaan dengan perubahan perilaku dan sikap.
Keadaan ini seringkali menjadi sedikit parah karena sikap orang-orang di sekelilingnya dan sikapnya sendiri dalam menghadapi perubahan fisik itu. Perilaku mereka mendadak menjadi sulit diduga dan seringkali cenderung melawan norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu, masa ini seringkali disebut sebagai masa negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi. Perbuatan atau perilaku kita sehari-hari pada umumnya disertai perasaan-perasaan tertentu seperti senang, gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan benci. Disebut sebagai warna efektif. Warna efektif ini kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, dan kadang-kadang tidak jelas atau samar-samar. Warna efektif tersebut kuat, maka perasaan-perasaan menjadi lebih mendalam, lebih luas, lebih jelas, dan lebih terarah. Pada saat terjadi emosi, seringkali terjadi perubahan-perubahan pada fisik, antara lain reaksi elektris pada kulit meningkat bila terpesona, peredaran darah bertambah cepat bila marah, denyut jantung bertambah cepat bila terkejut, pernapasan panjang bila kecewa, pupil mata membesar bila marah, liur kering kalau takut atau tegang, bulu roma berdiri kalau takut, pencernaan mencret-mencret kalau tegang, otot tegang dan bergetar kalau takut, kompetisi darah berubah kalau emosi. Selanjutnya yaitu ada karakteristik perkembangan emosi. Secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan, di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Tidak semua remaja mengalami masa badai dan tekanan. Namun, sebagian besar remaja mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi usaha penyelesaian diri terhadap pola perilaku baru dan harapan sosial baru. Beberapa kondisi emosional yang pertama yaitu ada cinta atau kasih sayang. Faktor penting dalam kehidupan remaja adalah kapasitasnya untuk mencintai orang lain dan kebutuhannya untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Para remaja yang berontak secara terang-terangan, nakal dan mempunyai sikap permusuhan besar kemungkinan disebabkan oleh kurangnya rasa cinta dan dicintai yang tidak disadari. Yang kedua ada gembira. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatunya berlangsung dengan baik dan para remaja akan mengalami kegembiraan jika ia diterima sebagai seorang sahabat atau bila ia jatuh cinta dan cintanya itu mendapat sambutan atau diterima oleh orang yang dicintai. Selanjutnya yaitu ada kemarahan dan permusuhan. Rasa marah merupakan gejala yang penting dalam perkembangan kepribadian karena melalui marahnya seseorang memperpanjang tuntutannya dan pemilikan minat-minatnya. Rasa marah ditimbulkan oleh adanya hambatan atau rintangan-rintangan terhadap rencana-rencana, minat-minat, dan tindakan-tindakan remaja. Yang terakhir ada ketakutan dan kecemasan. Anak-anak, remaja, maupun orang dewasa semuanya mengalami rasa takut. Perasaan takut ini disebabkan karena adanya kejadian-kejadian mengancam atau membahayakan, mimpi-mimpi buruk, atau karena merasa tertuduh oleh kesalahan-kesalahan yang dibuat. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Perkembangan emosi mereka tergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar menurut Harlock tahun 1960. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Hubungan antara emosi dan tingkah laku serta pengaruh emosi terhadap rasa takut atau marah dapat menyebabkan seseorang gemetar. Dalam ketakutan, mulut menjadi kering, cepatnya jantung berdetak atau berdenyut, derasnya aliran darah atau tekanan darah, sistem pencernaan mungkin berubah selama pemunculan emosi. Selanjutnya ada perbedaan individu dalam perkembangan emosi. Dalam segi frekuensi, intensitas, serta jangka waktu dalam berbagai macam emosi dan juga saat pemunculannya. Mulai sebelum masa bayi berakhir dan semakin bertambah frekuensinya serta lebih mencolok sehubungan dengan bertambahnya usia anak-anak. Disebabkan oleh keadaan fisik anak pada saat itu dan taraf kemampuan intelektualnya dan sebagian lagi disebabkan oleh kondisi lingkungannya.
Yang selanjutnya ada upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Guru-guru dapat membantu mereka yang bertingkah laku kasar dan jarak dengan jalan mencapai keberhasilan dalam pekerjaan atau tugas-tugas sekolah, sehingga mereka menjadi anak lebih tenang dan lebih mudah ditangani. Selain itu, cara yang mendasar adalah dengan mendorong mereka untuk bersaing dengan diri sendiri. Apabila ada ledakan-ledakan kemarahan, sebaiknya kita memperkecil ledakan tersebut, misalnya dengan jalan tindakan yang bijaksana dan lemah lembut, mengubah pokok pembicaraan, dan memulai aktivitas baru. Selanjutnya ada perkembangan nilai, moral, dan sikap. Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya adat kebiasaan dan sopan santun. Sopan santun, adat, dan kebiasaan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang menjadi pegangan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia dalam hubungan hidupnya dengan negara serta dengan sesama warga negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila termasuk dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan, dan sebagainya. Moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kekuatan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Kaitan dengan pengamalan nilai-nilai hidup, maka moral merupakan kontrol dalam bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai hidup yang dimaksud. Misalnya dalam pengamalan nilai hidup tenggang rasa, dalam perilaku seseorang akan selalu memperhatikan perasaan orang lain dan dapat membedakan tindakan yang benar dan yang salah. Sedangkan menurut Gerang, sikap secara umum diartikan sebagai kesediaan reaksi individu terhadap suatu hal. Sikap berkaitan dengan motif dan mendasar tingkah laku seseorang. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi berupa kecenderungan atau predisposisi atau tingkah laku. Jika sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek tersebut. Dengan demikian, keterkaitan antara nilai, moral, dan sikap dan tingkah laku akan tampak dalam pengamalan nilai-nilai. Dengan kata lain, nilai-nilai perlu dikenal terlebih dahulu, kemudian dihayati dan didorong oleh moral. Baru akan terbentuk sikap tertentu terhadap nilai-nilai tersebut dan pada akhirnya terwujud tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang dimaksud. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pengembangan nilai, moral, dan sikap remaja adalah satu, dengan menciptakan komunikasi. Hendaknya ada upaya untuk mengikutsertakan remaja dalam beberapa pembicaraan dan dalam pengambilan keputusan keluarga. Sedangkan dalam kelompok sebaya, remaja terus serta secara aktif dan bertanggung jawab menentukan maupun keputusan kelompok. Yang kedua yaitu dengan menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Usaha pengembangan tingkah laku nilai hidup tidak hanya merupakan pendekatan intelektual semata-mata, tetapi juga mengutamakan adanya lingkungan yang kondusif, di mana faktor-faktor lingkungan itu sendiri merupakan penjelmaan yang konkret dan nilai-nilai hidup tersebut. Nilai-nilai keagamaan perlu mendapat perhatian karena agama juga mengajarkan tingkah laku yang baik. Materi selanjutnya yaitu di unit 8 tentang penyesuaian diri remaja. Konsep dan proses penyesuaian diri remaja. Seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan telah mampu menyesuaikan diri atau tidak mampu menyesuaikan diri. Kondisi fisik, mental, dan emosional dipengaruhi dan diarahkan oleh faktor-faktor lingkungan, di mana kemungkinan akan berkembang proses penyesuaian yang baik atau yang salah suai. Sejak lahir sampai meninggal, seorang individu merupakan organisme yang aktif. Ia aktif dengan tujuan dan aktivitas yang berkesinambungan.
Penyesuaian diri adalah suatu proses dan salah satu ciri pokok dari kepribadian yang sehat mentalnya ialah memiliki kemampuan untuk mengadakan penyesuaian diri secara harmonis baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungannya. Penyesuaian diri dapat diartikan atau dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, penyesuaian berarti adaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Pengertian selanjutnya, penyesuaian dapat juga diartikan sebagai konformitas, yaitu berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip. Yang terakhir, penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa, sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi-frustasi secara efisien. Individu memiliki kemampuan mengatasi realitas hidup dengan cara yang adekuat atau memenuhi syarat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri atau pada lingkungannya. Selanjutnya yaitu proses penyesuaian diri. Penyesuaian yang sempurna terjadi jika manusia atau individu selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dengan lingkungan, di mana tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi dan di mana semua fungsi organisme atau individu berjalan normal. Dalam proses penyesuaian diri dapat saja muncul konflik, tekanan, dan frustasi, dan individu didorong meneliti berbagai kemungkinan perilaku untuk membebaskan diri dari ketegangan. Selanjutnya itu tentang karakteristik penyesuaian diri. Berikut ini akan ditinjau karakteristik penyesuaian diri yang positif dan penyesuaian diri yang salah. Yang pertama, penyesuaian diri secara positif. Mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai hal-hal berikut. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang keempat, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Kelima, mampu dalam belajar. Keenam, menghargai pengalaman. Dan yang terakhir, bersikap realistik dan objektif. Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukan dalam berbagai bentuk, antara lain yang pertama menyesuaikan dengan menghadapi masalah secara langsung. Dalam situasi ini, individu secara langsung menghadapi masalahnya dengan segala akibat-akibatnya. Ia melakukan segala tindakan sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Misalnya seorang siswa terlambat dalam menyerahkan tugas karena sakit, ia akan menghadapinya secara langsung. Ia mengemukakan masalah-masalahnya kepada gurunya. Yang kedua, penyesuaian dengan melakukan eksplorasi atau penjelajahan. Dalam situasi ini, individu mencari berbagai bahan pengalaman untuk dapat menghadapi dan memecahkan masalahnya. Misalnya, seorang siswa yang merasa kurang mampu dalam mengerjakan tugas, ia akan mencari bahan dalam upaya menyelesaikan tugas tersebut dengan membaca buku, konsultasi, diskusi, dan sebagainya. Yang ketiga, penyesuaian dengan trial and error atau coba-coba. Dalam cara ini, individu melakukan sesuatu tindakan coba-coba dalam arti kalau menguntungkan diteruskan dan kalau gagal tidak diteruskan. Yang keempat, penyesuaian dengan substitusi atau mencari pengganti. Jika individu merasa gagal dalam menghadapi masalah, maka ia dapat memperoleh penyesuaian dengan jalan mencari pengganti. Misalnya gagal menonton di gedung bioskop, ia pindah menonton di televisi. Yang kelima, penyesuaian diri dengan menggali kemampuan diri. Dalam hal ini, individu mencoba menggali kemampuan-kemampuan khusus dalam dirinya dan kemudian dikembangkan sehingga dapat membantu penyesuaian diri. Misalnya seorang siswa yang mempunyai kesulitan dalam keuangan berusaha mengembangkan kemampuannya dalam menulis atau mengarang. Dari usaha mengarang ia dapat membantu mengatasi kesulitan dalam keuangan. Yang keenam, penyesuaian dengan belajar. Dengan belajar, individu akan banyak memperoleh pengetahuan dalam keterampilan yang dapat membantu menyesuaikan diri. Misalnya seorang guru akan lebih
dapat menyesuaikan diri dengan banyak belajar tentang berbagai pengetahuan keguruan. Yang ketujuh, penyesuaian dengan inhibisi dan pengendalian diri. Penyesuaian diri akan lebih berhasil jika disertai dengan kemampuan memilih tindakan yang tepat dan pengendalian diri secara tepat pula. Dalam situasi ini, individu berusaha memiliki tindakan mana yang harus dilakukan dan tindakan mana yang tidak harus dilakukan. Cara inilah yang disebut inhibisi. Di samping itu, individu harus mampu mengendalikan dirinya dalam melakukan tindakannya. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian dengan perencanaan yang cermat. Dalam situasi ini, tindakan yang dilakukan merupakan keputusan yang diambil berdasarkan perencanaan yang cermat. Keputusan diambil setelah dipertimbangkan dari berbagai segi, antara lain segi untung dan ruginya. Selanjutnya yaitu penyesuaian diri yang salah. Penyesuaian diri yang salah ditandai dengan berbagai bentuk tingkah laku yang salah, tidak terarah, emosional, sikap yang realistik, agresif, dan sebagainya. Ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian yang salah. Yang pertama yaitu reaksi bertahan atau defense reaction. Individu berusaha untuk mempertahankan dirinya seolah-olah tidak menghadapi kegagalan. Ia selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak mengalami kegagalan. Bentuk khusus reaksi ini antara lain yang pertama rasionalisasi, yaitu bertahan dengan mencari-cari alasan untuk membenarkan tindakannya. Yang kedua ada represi, yaitu berusaha untuk menekan pengalamannya yang dirasakan kurang enak ke alam tidak sadar. Misalnya seorang pemuda berusaha melupakan cintanya dengan seorang gadis. Selanjutnya ada proyeksi, yaitu melemparkan sebab kegagalan dirinya kepada pihak lain untuk mencari alasan yang tepat diterima. Misalnya siswa yang tidak lulus mengatakan bahwa gurunya membenci dirinya. Selanjutnya yaitu sour grapes atau anggur kecut, yaitu dengan memutarbalikkan kenyataan. Misalnya seorang siswa yang gagal mengetik mengatakan bahwa mesin tiknya rusak, padahal sendiri tidak bisa mengetik. Yang selanjutnya ada reaksi menyerang atau aggressive reaction. Orang yang mempunyai penyesuaian diri yang salah menunjukkan tingkah laku yang bersifat menyerang untuk menutupi kegagalannya. Ia tidak mau menyadari kegagalannya. Reaksi-reaksinya tampak dalam tingkah laku selalu membenarkan diri, mau berkuasa dalam setiap situasi, mau memiliki segalanya, bersikap senang mengganggu orang lain, menggertak baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, menunjukkan sikap permusuhan secara terbuka, menunjukkan menyerang dan merusak, keras kepala dalam perbuatannya, bersikap dalam balas dendam, memperkosa hak orang lain, tindakan yang serampang dan marah secara sadis. Selanjutnya ada reaksi melarikan diri atau escape reaction. Dalam reaksi ini, orang yang mempunyai penyesuaian diri yang salah akan melarikan diri dari situasi yang menimbulkan kegagalannya. Reaksinya tampak dalam tingkah laku sebagai berikut. Berfantasi, yaitu memuaskan keinginan yang tidak tercapai dalam bentuk angan-angan, seolah-olah sudah tercapai. Banyak tidur, minum minuman keras, bunuh diri, menjadi pecandu ganja, narkotika, dan regresi, yaitu kembali kepada tingkah laku yang semodel dengan tingkat perkembangan yang lebih awal. Misalnya orang dewasa yang bersikap dan berwatak seperti anak kecil, dan lain-lain. Keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Penentu penyesuaian identik dengan faktor-faktor yang mengatur perkembangan dan terbentuknya pribadi secara bertahap. Penentu-penentu itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, kondisi-kondisi fisik, termasuk di dalamnya keturunan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar dan sistem otot, kesehatan, penyakit, dan sebagainya. Selanjutnya ada perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Selanjutnya penentu psikologis, termasuk di dalamnya pengalaman belajarnya, pengkondisi, penentuan diri atau self-determination, frustasi, dan konflik. Selanjutnya kondisi lingkungan, khususnya keluarga dan sekolah. Terakhir penentu kultural, termasuk agama.
Kondisi jasmani. Kondisi jasmani seperti pembawaan dan struktur atau konstitusi fisik dan temperamen sebagai disposisi yang diwariskan. Aspek perkembangannya secara intrinsik berkaitan erat dengan susunan atau konstitusi tubuh. Karena struktur jasmani merupakan kondisi primer bagi tingkah laku, maka diperkirakan bahwa sistem syaraf, kelenjar, dan otot merupakan faktor yang penting bagi proses penyesuaian diri. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa gangguan-gangguan dalam sistem syaraf, kelenjar, dan otot dapat menimbulkan gejala-gejala gangguan mental, tingkah laku, dan kepribadian. Dengan demikian, sistem-sistem tubuh yang baik merupakan syarat bagi tercapainya proses penyesuaian diri yang baik. Selanjutnya, perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri. Sesuai dengan hukum perkembangan, tingkah kematangan yang dicapai berbeda antara individu yang satu dengan yang lain, sehingga pencapaian pola-pola penyesuaian diri pun berbeda pula secara individu. Pola penyesuaian diri akan bervariasi sesuai dengan tingkat perkembangan dan kematangan yang dicapai. Kondisi-kondisi perkembangan mempengaruhi setiap aspek kepribadian seperti emosional, sosial, moral, keagamaan, dan intelektual. Dalam fase tertentu, salah satu aspek mungkin lebih penting daripada kematangan sosial, dan kematangan emosional merupakan yang terpenting dalam penyesuaian diri. Selanjutnya, penentu psikologis terhadap penyesuaian diri. Faktor psikologis yang mempengaruhi penyesuaian diri diantaranya: 1. Pengalaman, yang kedua belajar, yang ketiga determinasi diri, yang keempat ada konflik dan penyesuaian. Selanjutnya, tentang lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri. Berbagai lingkungan anak seperti keluarga dan pola hubungan di dalamnya, sekolah, masyarakat, kultur, dan agama berpengaruh terhadap penyesuaian diri anak. Yang pertama, pengaruh rumah dan keluarga. Dari sekian banyak faktor yang mengondisikan penyesuaian diri, faktor rumah dan keluarga merupakan faktor yang sangat penting, karena keluarga merupakan satuan kelompok sosial terkecil. Interaksi sosial ini kemudian akan dikembangkan di masyarakat. Kedua, hubungan orang tua dan anak. Beberapa pola hubungan dapat mempengaruhi penyesuaian diri, antara lain: 1. Menerima atau acceptance, yaitu situasi hubungan di mana orang tua menerima anaknya dengan baik. Sikap penerimaan ini dapat menimbulkan suasana hangat dan rasa aman bagi anak. Yang kedua, menghukum dan disiplin yang berlebihan. Dalam pola ini, hubungan orang tua dan anak bersifat keras. Disiplin yang ditanamkan orang tua terlalu kaku dan berlebihan sehingga dapat menimbulkan suasana psikologis yang kurang menguntungkan anak. Yang ketiga, memanjakan dan melindungi anak secara berlebihan. Perlindungan dan pemanjaan secara berlebihan dapat menimbulkan perasaan tidak aman, cemburu, rendah diri, canggung, dan gejala-gejala salah sesuai lainnya. Yang terakhir, penolakan, yaitu pola hubungan di mana orang tua menolak kehadiran anaknya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penolakan orang tua terhadap anaknya dapat menimbulkan hambatan dalam penyesuaian diri. Selanjutnya, ada hubungan saudara. Suasana hubungan saudara yang penuh persahabatan, kooperatif, saling menghormati, penuh kasih sayang, mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk tercapainya penyesuaian yang lebih baik. Sebaliknya, suasana permusuhan, perselisihan, iri hati, kebencian, dan sebagainya dapat menimbulkan kesulitan dan kegagalan penyesuaian diri. Selanjutnya, dalam masyarakat, keadaan lingkungan masyarakat di mana individu berada merupakan kondisi yang menentukan proses dan pola-pola penyesuaian diri. Kondisi studi menunjukkan banyak gejala tingkah laku salah sesuai bersumber dari keadaan masyarakat. Selanjutnya, di sekolah. Sekolah mempunyai peranan sebagai media untuk mempengaruhi kehidupan intelektual, sosial, dan moral para siswa. Suasana di sekolah, baik sosial maupun psikologis, menentukan proses dan pola penyesuaian diri. Di samping itu, hasil pendidikan yang diterima anak di sekolah akan merupakan bekal bagi proses penyesuaian diri masyarakat.
Materi selanjutnya yaitu tentang kultural dan agama sebagai penentu penyesuaian diri. Proses penyesuaian diri anak mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara bertahap dipengaruhi oleh faktor-faktor kultur dan agama. Lingkungan kultural di mana individu berada dan berinteraksi akan menentukan pola-pola penyesuaian dirinya. Materi selanjutnya yaitu ada permasalahan-permasalahan penyesuaian diri remaja. Di antara persoalan terpentingnya yang dihadapi remaja dalam kehidupan sehari-hari dan yang menghambat penyesuaian diri yang sehat adalah hubungan remaja dengan orang dewasa, terutama orang tua. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja sangat tergantung pada sikap orang tua dan suasana psikologis dan sosial dalam keluarga. Contohnya, sikap orang tua yang penolakan orang tua terhadap anaknya dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, penolakan mungkin merupakan penolakan tetap sejak awal di mana orang tua merasa tidak sayang kepada anaknya karena berbagai sebab mereka tidak menghendaki kehadirannya. Jenis penolakan kedua yaitu dari penolakan adalah dalam bentuk berpura-pura tidak tahu keinginan anaknya. Hasil dari kedua macam penolakan tersebut ialah remaja tidak mampu menyesuaikan diri, cenderung untuk menghabiskan waktunya di luar rumah. Sikap orang tua yang otoriter, yaitu yang memaksakan kekuasaan dan otoritas kepada remaja, juga akan menghambat proses penyesuaian diri remaja. Biasanya remaja berusaha untuk menentang kekuasaan orang tua dan gilirannya ia akan cenderung otoriter terhadap teman-temannya dan cenderung menentang otoritas yang baik di sekolah maupun di masyarakat. Permasalahan-permasalahan penyesuaian diri yang dihadapi remaja dapat berasal dari suasananya, psikologis keluarga, serta kekerasan keluarga. Dalam perlakuan antara anak laki-laki dan anak perempuan akan mempengaruhi hubungan antara mereka, sehingga menimbulkan rasa iri hati dalam jiwa anak perempuan terhadap saudara laki-lakinya. Keadaan ini akan menghambat proses penyesuaian diri anak perempuan. Penyesuaian diri remaja dengan kehidupan di sekolah. Permasalahan penyesuaian diri di sekolah mungkin akan timbul ketika remaja memasuki jenjang sekolah yang baru, baik sekolah lanjutan pertama maupun sekolah lanjutan atas mereka. Mungkin mengalami permasalahan penyesuaian diri dengan guru-guru, teman, dan mata pelajaran. Sebagai akibat antara lain prestasi belajar menjadi menurun dibanding dengan prestasi sekolah sebelumnya. Persoalan-persoalan umum yang seringkali dihadapi remaja antara lain memilih sekolah. Orang tua atau pendidik hendaknya mengarahkan pilihan sekolah sesuai dengan kemampuan, bakat, dan sifat-sifat pribadinya. Tidak jarang terjadi anak tidak mau sekolah, tidak mau belajar, suka membolos, dan sebagainya karena ia dipaksa oleh orang tuanya untuk masuk sekolah yang tidak ia sukai. Permasalahan lain yang mungkin timbul adalah penyesuaian diri yang berkaitan dengan kebiasaan belajar yang baik. Bagi siswa yang baru masuk sekolah lanjutan mungkin mengalami kesulitan dalam membagi waktu belajar, yakni adanya pertentangan antara belajar dan keinginan untuk ikut aktif dalam kegiatan sosial, kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu tentang implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja khususnya di sekolah adalah 1. Menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah at home bagi anak didik, baik secara sosial, fisik, maupun akademis. Yang kedua, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak. Yang ketiga, usaha memahami anak didik secara menyeluruh baik prestasi belajar, sosial, maupun seluruh aspek pribadinya. Yang keempat, menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar. Kelima, menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar. Yang keenam, ruang kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Ketujuh, peraturan atau tata tertib yang jelas dan dipahami murid-murid. Yang kedelapan, teladan dari para guru dalam segala segi pendidikan. Kesembilan, kerjasama dan saling mengerti dari para guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah. 10. Pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan yang sebaik-baiknya. 11.
Situasi kepemimpinan yang penuh saling pengertian dan tanggung jawab, baik pada murid maupun guru. Yang terakhir, hubungan yang baik dan penuh pengertian antara sekolah dengan orang tua, siswa, dan masyarakat. Karena di sekolah, guru merupakan figur pendidikan yang penting dan besar pengaruhnya terhadap penyesuaian siswa-siswanya, maka dituntut sifat-sifat guru yang efektif, yakni sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan atau alert, tampak antusias dan berminat dalam aktivitas siswa dan kelas. Yang kedua, ramah dan optimis. Yang ketiga, mampu mengontrol diri, tidak mudah kacau atau terganggu dan teratur tindakannya. Keempat, senang kelakar, mempunyai humor. Yang kelima, mengetahui kesalahan-kesalahan dirinya. Jujur dan objektif dalam memperlakukan siswa. Dan yang terakhir, menunjukkan pengertian dan rasa simpati bekerja dengan siswa-siswanya. Jika para guru bersama dengan seluruh staf di sekolah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka anak-anak didik di sekolah itu yang berada dalam usia remaja akan cenderung berkurang kemungkinannya untuk mengalami permasalahan-permasalahan penyesuaian diri atau terlibat dalam masalah yang bisa menyebabkan perilaku yang menyimpang. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.